Aku selalu percaya bahwa cinta adalah investasi, bukan dalam bentuk saham atau obligasi, melainkan dalam bentuk kehidupan. Ketika aku membawa Rian Wiratama dan keluarganya, Bu Sinta dan adiknya, Dina, keluar dari rumah petak mereka yang sesak di pinggiran kota, aku melakukannya dari tempat yang disebut banyak orang sebagai kemewahan yang buta. Tapi bagiku itu adalah janji. Janji untuk berbagi semua yang kumiliki, semua yang diwariskan oleh Satya Group, dengan pria yang kucintai. Aku memberinya segalanya. Posisi direktur utama di anak perusahaan kami yang menjamin gajinya 10 kali lipat dari gajinya yang dulu. Kami tinggal di penthouse dengan pemandangan cakrawala Jakarta yang menakjubkan. Lantainya marmer Italia dan kolam renang pribadi di balkon. Mobil sport, SUV mewah untuk Bu Sinta, dan kartu kredit unlimited yang tak pernah kutanyakan rinciannya. Aku mengubah Rian menjadi bagian dari kalangan elit yang dulu hanya bisa ia pandang dari balik kemacetan. Ironisnya, saat aku memberinya dunia, ia dan keluarganya mulai melihatku hanya sebagai sumber daya. Aku memperhatikan perubahan itu seperti seorang CEO mengamati penurunan grafik laba. Rian menjadi lebih tegang dan sering menghindar. Sentuhannya terasa dingin, dan saat makan malam, matanya lebih sering tertuju pada ponsel daripada padaku. Puncak kecurigaanku muncul ketika ia mulai menerima telepon rahasia, selalu di balkon atau di toilet, menggunakan bahasa sandi tentang persiapan besar atau pembersihan aset. Aku tidak tuli. Aku mendengar bisikan samar nama seorang wanita. Vita. Konflik pertama yang nyata datang dari mertuaku, Bu Sinta. Suatu malam, dengan air mata palsu dan nada bicara yang manipulatif, ia mendekatiku. Nah Intan, maafkan ibu harus bicara ini. Ada kesempatan emas tanah di dekat Bekasi. Pemerintah mau bikin jalan tol, pasti harganya meroket. Kita butuh 5 miliar cepat, nak. Ini untuk masa depan Rian dan cucu-cucu kita. 5 miliar, angka yang besar, bahkan bagiku. Jika diminta tanpa rincian jelas, aku sudah lelah dengan permintaan dana tunai Bu Sinta yang selalu mendadak. Dulu alasannya untuk biaya fashion show Dina, sekarang investasi bodong yang terlalu klise. Tunjukkan dokumennya. Bu Sinta, kataku dingin, mataku tertuju pada layar laptopku, meneliti laporan keuangan Satya Group. Kontrak pembelian tanah, surat proyek tol dari PU, dan peta lokasi yang sudah diverifikasi. Bu Sinta gelagapan. Aduh, dokumennya masih di notaris, nak. Ini harus dibayar tunai hari ini juga. Aku tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai mata. Aku tahu ini bohong. Aku tahu tidak ada proyek tol. Ini hanyalah modus Bu Sinta dan Rian untuk menguras uang tunai dariku. Mungkin untuk mendanai rencana pelarian mereka. Atau lebih buruk, persiapan besar yang kusebut misteri. Aku mengangguk tenang. Baik Bu Sinta, aku akan memprosesnya. Beri aku 3 hari untuk menyiapkan dana tunai dari kantor. Bu Sinta pergi dengan wajah berbinar penuh kemenangan. Di balik senyum setuju itu, aku sudah menghubungi tim investigasiku untuk menyelidiki Rian, Bu Sinta, dan terutama keberadaan proyek tol fiktif itu. Malam itu, saat Rian tidur lelap di sebelahku, lagi-lagi setelah mengaku lelah karena rapat malam, aku meraih ponselnya yang terkunci. Aku tahu passwordnya. Itu tanggal ulang tahun pernikahanku, ironisnya. Aku membuka galeri dan pesan. Tidak ada. Rian pintar. Namun kecurigaanku berubah menjadi kepastian yang menusuk saat kulihat pesan WhatsApp yang baru masuk dari nomor tak dikenal. Pesannya singkat. Pak Rian, besok jangan lupa penerbangan ke Singapura jam 10 pagi. Semoga bisnisnya lancar. Salam dari Vita, Singapura. Rian tidak pernah memberitahuku tentang perjalanan ini. Aku menutup mataku, menarik napas dalam. Aku bukan lagi Intan yang mudah menangis seperti saat dulu aku melihat Rian. Aku adalah CEO Satya Group. Misteri ini akan segera terpecahkan. Dan jika Rian berani mengkhianati investasi cintaku, aku akan menunjukkan kepadanya apa arti sebenarnya dari penarikan aset. Aku membiarkan Rian pergi keesokan harinya dengan tenang. Ia mencium keningku, ciuman yang terasa seperti sentuhan marketing, dan mengucapkan selamat tinggal dengan alasan perjalanan bisnis mendadak ke Singapura untuk mengamankan kesepakatan impor besar. Aku membalas senyumnya, mendoakan kelancarannya, sambil dalam hati menyusun jadwal kehancurannya. 2 jam setelah pesawat Rian lepas landas, aku memanggil pengacara pribadiku, Bapak Haris, dan kepala keuanganku, Nona Siska, ke penthouse. Mereka adalah tim yang kubangun, orang-orang yang loyalitasnya kubeli bukan dengan uang, melainkan dengan profesionalisme dan visi Satya Group. Tugas pertama, kataku,
sambil menyajikan laporan investigasi yang baru saja kudapatkan. Proyek tol di Bekasi itu fiktif. Tidak ada rencana pembelian tanah dari pemerintah. Permintaan dana 5 miliar dari Bu Sinta murni penipuan. Wajah Bapak Haris mengeras. Nona Siska segera mulai membuat catatan di tabletnya. Tugas kedua, lanjutku, kini fokus pada laptop Rian yang sengaja ia tinggalkan dan kini berada di hadapan kami. Rian berbohong tentang Singapura. Dia tidak bepergian untuk bisnis Satya Group. Dia pergi untuk urusan pribadi yang sangat krusial. Aku memasukkan password ulang tahun pernikahan kami, membuka layar, dan mengklik folder tersembunyi yang sebelumnya terlewatkan. Folder bernama Proyek Nirwana. Kami semua terdiam. Di dalamnya, tersusun rapi detail yang membongkar seluruh misteri yang selama ini menyelimutiku. Itu bukan folder bisnis, melainkan portofolio lengkap dari sebuah wedding organizer, WO, terkenal di Bali. Bukan Singapura, gumamku suaraku nyaris tanpa emosi. Tapi Bali, dan ini bukan bisnis. Yang kami lihat adalah mood board pernikahan super mewah, dekorasi panggung kristal, catering dari chef bintang 5, dan jadwal acara yang sangat rinci. Konflik dan misteri yang selama ini kuresapi akhirnya terpecahkan dengan brutal. Di halaman paling atas, ada mock-up dekorasi pelaminan dengan huruf inisial timbul emas di panggung utama, R and V. Di bawahnya, nama yang tercetak jelas, Rian Wiratama and Vita Kirana. Bapak Haris menarik napas panjang. Nona Siska hanya bisa menggeleng pelan, terkejut dengan keakuratan dugaanku. Jadi, kataku, menutup laptop Rian dengan sekali sentakan. Rian tidak hanya mengkhianatiku secara emosional dengan Vita, tapi ia juga bersekongkol dengan ibunya untuk menguras 5 miliar dari perusahaanku demi mendanai pernikahan kedua ini. Ini bukan lagi masalah hati yang hancur. Ini adalah penggelapan dana dan penipuan terstruktur. Sebagai CEO, aku tidak bisa membiarkan aset Satya Group dijarah oleh Rian dan Bu Sinta untuk mendanai rencana pelarian mereka. Bapak Haris, kataku, beralih ke mode CEO. Aktifkan klausul pengembalian aset pada semua properti dan mobil atas nama Rian. Siapkan tim hukum untuk gugatan cerai. Pastikan semua dokumen hak kepemilikan dan hak sewa kita kencang. Aku ingin dia dipecat sebelum dia mendarat di Bali. Nona Siska, lanjutku. Blokir segera semua kartu kredit utama Rian, Bu Sinta, dan Dina. Semua kartu yang berafiliasi dengan Satya Group harus mati total hari ini. Jangan ada penundaan. Apa kita akan menghubungi Rian dan mengkonfrontasinya, Bu Intan? Tanya Bapak Haris hati-hati. Aku melihat pemandangan kota Jakarta dari jendela kaca penthouse ini, pemandangan yang dulunya kuberikan kepada Rian sebagai tanda cinta, dan sekarang hanya menjadi simbol keserakahannya. Tidak, jawabku tegas. Seorang CEO tidak berteriak atau menangis. Dia bertindak dengan presisi. Aku akan terus memainkan peran sebagai istri setia yang bodoh. Biarkan Rian berpikir dia aman di Bali, sementara kita, perlahan tapi pasti, menarik semua karpet mewah dari bawah kakinya. Plot twist-nya akan datang saat dia kembali. Kita mulai sekarang. Selama 4 hari berikutnya, aku menjalani peran ganda yang paling meletihkan dalam hidupku. Aku harus bersikap sebagai istri setia yang merindukan suami yang sedang berjuang untuk Satya Group di Singapura. Sementara di belakang layar, aku menggerakkan roda hukum dan keuangan untuk menghancurkan hidupnya. Aku menelepon Rian setiap malam. Aku bertanya tentang cuaca di Singapura, padahal aku tahu ia di Bali. Tentang kesepakatan bisnisnya, padahal aku tahu ia sedang memilih catering mewah. Dan bahkan pura-pura mengiriminya foto Bu Sinta dan Dina yang sedang asik berbelanja. Aku ingin ia merasa aman, tidak curiga, sehingga timing kehancurannya akan sempurna. Aku bahkan melakukan satu langkah sandiwara yang ekstrim. Aku membelikan Bu Sinta sebuah set perhiasan, yang ia kira berlian asli seberat 5 karat, padahal itu adalah imitasi terbaik yang dibeli dari pasar gelap. Aduh, Nak Intan, kamu memang menantu terbaik, seru Bu Sinta malam itu. Memelukku erat. Matanya bersinar karena keserakahan. Ini pasti bonus karena Rian sebentar lagi bawa pulang proyek besar. Tentu saja, Bu, balasku lembut, menikmati rasa puas yang dingin. Anggap saja ini hadiah kecil sebelum 5 miliar itu cair. Aku sedang finalisasi pengeluaran dananya, Bu. Sinta benar-benar mabuk oleh keyakinan mereka bisa menguras Satya Group. Mereka tidak sadar bahwa aku sedang menjerat mereka dalam jaring laba-laba yang sudah lama kupersiapkan. Saat Rian sibuk dengan fitting jas pengantin di Bali, aku bertemu lagi dengan tim pengacaraku. Bapak Haris,
Pastikan klausa kita diaktifkan. Tekanku. Plot twist yang telah lama kurahasiakan adalah benteng pertahananku. Bertahun-tahun lalu, saat aku memberikan Ryan dan keluarganya aset-aset ini, aku tidak sebodoh yang mereka kira. Aku tahu sifat dasar manusia. Setiap dokumen properti, mulai dari penthouse mewah, mobil-mobil sport, hingga saham kepemilikan Direktur Ryan, bukanlah akta hibah, melainkan perjanjian sewa jangka panjang, 0 rupiah. Perjanjian itu memiliki klausul kecil, yang sengaja dirancang oleh almarhum ayahku untuk melindungi aset Satya Group dari pemburu harta. Klausul itu menyatakan bahwa hak sewa 0 rupiah dapat ditarik penuh oleh Satya Group, tanpa kompensasi, jika pihak penyewa, Ryan, terbukti melakukan pelanggaran berat yang merugikan nama baik perusahaan, termasuk perbuatan asusila, penggelapan, atau penipuan. Penemuan rencana pernikahan kedua dengan Vita, didanai dari uang hasil penipuan investasi fiktif yang dilakukan Bu Sinta, sudah lebih dari cukup untuk mengaktifkan klausul tersebut. Semua sudah siap, Bu Intan, kata Bapak Haris. Surat pemecatan Ryan dan somasi pengosongan properti sudah ditandatangani oleh Dewan Komisaris. Kita akan menunggu Ryan kembali ke Jakarta untuk mengeksekusi ini. Tidak, potongku. Kita tidak akan menunggu. Aku ingin penghinaan ini dimulai saat mereka merasa paling aman. Saat mereka masih menikmati kemewahan yang mereka anggap milik mereka. Kita mulai dari yang paling menyakitkan. Harga diri di depan umum. Aku memberikan instruksi akhir kepada Nona Siska. Blokir total semua kartu kredit mereka malam ini juga. Mulai dari yang unlimited hingga yang paling kecil. Pastikan tidak ada satupun yang lolos. Aku ingin Bu Sinta dan Dina merasakan bagaimana rasanya dipermalukan karena menjadi miskin di tempat yang mereka anggap istana kedua mereka. Aku meninggalkan ruang rapat dengan senyum dingin. Ryan mengira aku hanyalah pewaris cengeng yang bodoh. Ia dan keluarganya mengira kekayaan adalah milik mereka. Mereka tidak tahu bahwa kemewahan ini hanyalah panggung kaca. Dan aku, The Silent Heiress, memegang tombol power off. Waktunya drama babak 4 dimulai. Ryan baru saja kembali dari Bali, dari fitting jas pengantin untuk pernikahannya dengan Vita. Ia kembali dengan aura lelah namun puas, membawa tas tangan berisi souvenir mahal, yang ia klaim sebagai hadiah klien di Singapura. Bu Sinta dan Dina menyambutnya dengan sorak-sorai, sudah berencana menggunakan malam itu untuk merayakan keberhasilan proyek 5 miliar mereka yang sedang kucairkan. Malam itu, mereka memutuskan untuk makan malam di restoran fine dining favorit Bu Sinta di Jakarta Pusat. Sebuah tempat di mana valet parking dipenuhi mobil-mobil mewah dan status sosial diukur dari label yang dikenakan. Aku memilih untuk tinggal di penthouse, pura-pura sakit kepala, sambil menerima laporan real-time dari Nona Siska. Eksekusi penghinaan publik dimulai pukul 8 malam. Laporan pertama datang dari Nona Siska. Bu Sinta dan Dina di butik Hermes. Bu Sinta bersemangat karena mengira perhiasan imitasi dariku adalah bonus. Dan ia memutuskan membeli tas Birkin untuk Dina. Ketika Bu Sinta mencoba membayar menggunakan kartu kredit unlimited milik Ryan, kartu yang telah memberinya kekuasaan palsu selama bertahun-tahun transaksi, ditolak. Bu Sinta mencoba lagi. Ditolak lagi, wajahnya yang arogan mulai memudar menjadi panik. Ia memanggil Ryan yang sedang asik di restoran, meminta PIN yang berbeda. Ryan, yang merasa kartu itu tak terbatas, menyuruhnya mencoba lagi. Laporan kedua, butik. 3 kali penolakan. Bu Sinta teriak pada kasir, Dina menangis. Mereka terpaksa meninggalkan tas itu. Aku menarik napas panjang. Hanyalah permulaan. Aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya menjadi miskin di tengah elit yang kini akan mencibir mereka. Pukul 9 malam. Ryan, Bu Sinta, dan Dina sedang menikmati steak premium mereka. Laporan ketiga. 2 unit mobil ditarik dari valet. Saat mereka tengah tertawa, membicarakan masa depan mewah mereka setelah pernikahan Ryan dengan Vita, 2 truk derek Satya Group diam-diam telah beraksi di parkiran valet. Mobil sport Ryan dan SUV Bu Sinta, keduanya aset perusahaan yang didaftarkan atas namaku dan disewakan kepada Ryan, ditarik pergi. Aku membayangkan kebingungan Ryan saat ia meminta mobilnya ke valet dan diberitahu bahwa mobil-mobil itu telah ditarik paksa. Mereka, keluarga Wiratama yang glamor, terpaksa pulang dengan taksi online, seperti saat mereka baru pindah ke Jakarta dulu. Sebuah kemunduran status yang menyakitkan. Balas dendam ini dieksekusi dengan presisi yang brutal, dan tanpa amarah dariku.
Keesokan harinya, aku tetap berada di penthouse, menunggu. Pukul 8 pagi, Rian pergi ke kantor, mencoba mengabaikan aib mobil tadi malam. Ketika ia mencoba memasukkan kartu akses direkturnya ke pintu utama, kartu itu berkedip merah dan ditolak. Petugas keamanan, yang dulunya sering ia hardik, kini berdiri tegak di depannya. "Maaf, Bapak Rian, akses Anda telah dicabut," kata petugas itu tanpa ekspresi. "Ini surat dari Dewan Komisaris." Rian menerima surat itu dengan tangan gemetar. Di sana tertulis, pemberhentian tidak hormat karena pelanggaran etika dan penyalahgunaan wewenang perusahaan. Surat itu ditandatangani oleh Intan Satya, CEO. Ia dipecat oleh orang yang memberinya posisi itu. Puncak dari penarikan total ini terjadi sore harinya. Rian dan Bu Sinta baru saja kembali ke penthouse, penuh amarah dan frustrasi. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi. Seorang jurusita didampingi Bapak Haris berdiri di depan pintu. "Kami datang untuk menyerahkan surat somasi resmi," kata jurusita itu, nadanya lugas. "Properti ini, di bawah kepemilikan penuh Satya Group, harus dikosongkan dalam waktu 24 jam. Perjanjian sewa jangka panjang Rp0 telah dibatalkan karena pelanggaran klausul oleh Bapak Rian Wiratama." Rian berteriak, Bu Sinta menangis histeris. Mereka menyebutku pelit, kejam, dan menghina. Tapi teriakan mereka hanya bergema di penthouse yang sudah tidak lagi menjadi milik mereka. Aku melihat rekaman CCTV dari ponselku. Rian lunglai, Bu Sinta terduduk di lantai marmer Italia yang ia puji-puji. Mereka secara harfiah kehilangan segalanya dalam 24 jam. Harta, status, dan tempat tinggal. Mereka tidak tahu bahwa ini hanyalah pemanasan sebelum mereka kehilangan kehormatan dan masa depan mereka. Aku sudah menarik semua karpet. Kini saatnya mereka jatuh kembali ke tempat mereka berasal. Aku tidak pernah melihat lagi wajah Rian, Bu Sinta, atau Dina setelah jurusita mengantarkan somasi pengosongan penthouse. Nona Siska melaporkan bahwa mereka terpaksa menjual beberapa perhiasan sisa yang sempat mereka bawa, termasuk perhiasan imitasi yang kuberikan pada Bu Sinta untuk membeli tiket bus malam. Mereka kembali ke rumah petak mereka, ke tempat mereka berasal, setelah merasakan puncak kemewahan. Konflik finansial dan sosial mereka kini menjadi kenyataan. Bagiku, ini adalah fase pembersihan. Aku sedang membersihkan hidupku dari parasit dan membersihkan neraca Satya Group dari kerugian emosional. Aku tidak perlu marah. Kehancuran mereka adalah hasil logis dari keserakahan mereka sendiri. Selama seminggu, aku fokus pada finalisasi gugatan cerai. Aku tidak meminta ganti rugi Rp1 pun. Aku hanya menuntut perceraian permanen dan hak penuh atas semua aset yang memang milikku. Aku ingin prosesnya cepat, bersih, dan final. Saat aku sibuk dengan dokumen hukum, konsekuensi lain dari tindakan Rian mulai terungkap. Aku menerima telepon dari tim investigasiku terkait Vita Kirana pernikahan batal. Rian tidak sempat menikahi Vita. Kabar pemecatan, Rian secara tidak hormat dari Satya Group dan aibnya yang terpakai di depan umum. Diusir dari kantor, mobil ditarik, menyebar cepat di kalangan pebisnis Jakarta dan Bali. Ayah Vita, seorang pengusaha kelas menengah yang menjunjung tinggi reputasi, segera membatalkan semua rencana pernikahan. Disinilah plot twist yang kuciptakan mulai bekerja. Ayah Vita sebenarnya sedang bernegosiasi denganku untuk akuisisi bisnis logistiknya. Ketika dia harus memilih antara menikahkan putrinya dengan menantu yang bangkrut dan tercela, atau bersekutu bisnis dengan CEO Intan Satya yang kuat dan bersih, pilihannya jelas. Rian bukan hanya kehilangan uangku, ia juga kehilangan Vita dan satu-satunya sumber pelarian yang ia rencanakan. Sementara itu, laporan mengenai Bu Sinta dan Rian di kampung halaman mulai datang, mengkonfirmasi karma sosial mereka, jeratan utang. Dana 5 miliar yang Bu Sinta dan Rian coba curi dariku untuk membeli tanah fiktif, ternyata sudah terlanjur mereka pinjam dari rentenir lokal untuk menambah biaya pesta pernikahan kedua yang mewah. Karena dana investasi fiktif dariku tidak pernah cair, kini rentenir menagih utang besar kepada mereka. Bu Sinta dan Dina terpaksa menjual semua sisa-sisa barang mewah mereka, tas, perhiasan, bahkan ponsel terbaru, dengan harga obral hanya untuk membayar bunga. Mereka tenggelam dalam utang di tempat yang dulunya mereka anggap aman. Rian, dari direktur bergaji fantastis, kini menjadi duda pengangguran yang terkenal seantero kampung. Ia mencoba melamar pekerjaan, tetapi reputasinya mendahuluinya. Aku mendengar cerita yang membuatku menyunggingkan senyum tipis, bahwa ia bahkan ditolak oleh pemilik toko ikan di pasar, yang ternyata adalah mantan karyawan Satya Group, yang dulu dipecat Rian karena kesombongan. Aku mengajukan gugatan cerai dan,
Seperti yang kuharapkan, Rian tidak punya argumen hukum untuk melawan. Ia tidak punya uang, tidak punya pengacara, dan yang paling penting, tidak punya moral untuk dipertahankan. Saat palu hakim diketuk, mengesahkan perceraian kami, aku merasa ringan. Ini adalah kemenangan yang sesungguhnya. Bukan hanya harta yang kembali, tapi kebebasanku sebagai Intan Satya. Rian Wiratama, dengan segala keserakahannya, kini menjadi bayangan dirinya sendiri, dan ia sedang menderita di tempat yang paling ia benci. Aku menatap foto pernikahan kami yang masih tersimpan di berangkas. Hanya kekosongan. Waktunya untuk menutup buku ini sepenuhnya. Setahun berlalu sejak palu hakim diketuk. Intan Satya, sang CEO, bukan lagi istri direktur yang bodoh atau pewaris yang buta. Aku adalah pemimpin Satya Group yang lebih kuat, lebih fokus, dan jauh lebih dihormati. Semua energi yang dulu kuhabiskan untuk mencurigai dan merawat Rian kini kualihkan ke ekspansi perusahaan. Kami baru saja menyelesaikan akuisisi bisnis logistik Ayavita dan meluncurkan proyek properti landmark di Surabaya. Aku telah meraih semua kemenangan bisnis dan hukum. Namun, kemenangan sejati seringkali bukan terletak pada angka di neraca, melainkan pada kebebasan yang kurasakan di dalam diri. Aku tidak lagi membawa beban pengkhianatan itu. Rian adalah bab lama yang sudah kututup. Perjalanan ke Surabaya untuk peresmian proyek baru memberiku momen untuk merefleksikan ini. Aku mengenakan power suit hitam, dikelilingi oleh timku, berjalan dengan kepercayaan diri yang tak pernah kurasakan saat aku masih berstatus istri Rian. Momen tak terduga. Itu terjadi saat aku tiba di hotel mewah yang menjadi lokasi peresmian. Sedan limusin yang kutumpangi meluncur pelan menuju lobi utama yang berkilauan. Pintu mobil terbuka. Aku bersiap melangkah keluar. Wajahku sudah diatur dengan senyum profesional untuk menyambut tamu penting. Tiba-tiba, seorang petugas valet mendekat untuk membukakan pintu. Petugas itu mengenakan seragam lusuh, kemejanya sedikit lecek, dan wajahnya dipenuhi keringat. Ia menunduk sambil menarik gagang pintu. "Selamat datang, Bu. Silakan," bisiknya. Suaranya pelan dan tertahan. Saat ia menegakkan tubuh dan matanya terangkat sedikit, pandangan kami bertemu. Waktu terasa berhenti sejenak. Itu Rian Wiratama, mantan direktur utama, mantan suamiku yang dulu berjalan di karpet merah, kini berdiri di hadapanku sebagai petugas valet dengan gaji minimum. Ia adalah sosok yang dulu menghabiskan ratusan juta untuk mobil sport, dan kini bertugas memarkir mobil orang lain. Wajahnya tampak kusam. Keangkuhan yang dulu menjadi ciri khasnya telah digantikan oleh sorot mata yang penuh rasa malu dan keputusasaan. Aku melihat bekas-bekas kehidupan di kampung halaman. Bekas pekerjaan kasar sebagai kuli bangunan yang terpaksa ia lakukan. Semua yang membuatnya kehilangan kemilau palsunya. Ia pasti mengenaliku seketika. Intan Satya, yang dulu ia tinggalkan demi Vita dan kekayaan fiktif, kini berdiri di hadapannya, bukan sebagai istri yang menangis, melainkan sebagai sosok yang ia layani. Rian segera membuang muka, mencoba menghilang, memegang pintu mobil seolah itu adalah satu-satunya pelindungnya. Aku tidak marah. Aku tidak merasakan keinginan untuk mencibir atau membalas. Yang kurasakan hanyalah kekosongan. Seperti melihat patung yang dulu kucintai dan sekarang telah hancur total. Rasa benci itu telah lama kutinggalkan. Ia sudah menjadi bagian dari masa lalu yang tidak lagi memengaruhiku. Karma telah bekerja dengan sendirinya, jauh lebih kejam daripada yang bisa kulakukan. Aku melangkah keluar dari mobil. Aku hanya menatapnya, tanpa amarah, tanpa simpati. "Terima kasih," kataku, suaraku datar dan formal, layaknya berinteraksi dengan orang asing. Aku tidak menunggu jawabannya. Aku berbalik dan berjalan lurus menuju lobi hotel, meninggalkan Rian di belakangku. Ia ditinggalkan dengan konsekuensi abadi dari keserakahan yang ia ciptakan sendiri. Di dalam lobi, aku tersenyum pada wakil gubernur yang menyambutku. Aku telah benar-benar bebas. Kemenangan terbesar bukanlah kehancuran musuh, tetapi menemukan kembali diriku sendiri dan melanjutkan hidup dengan integritas yang utuh. Kisah Rian dan keluarganya telah berakhir, dan kisah Intan Satya yang sesungguhnya baru saja dimulai.